Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinatal arsy wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa zinatal arsy wa midada kalimatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa tutammi lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taftahu lana biha taysyir wa tahliku biha anaba basyari wa ta'syir wa takunu lana biha waliyya wa nasyira. Ya ni'mal maula ya ni'mal masyir bidjahil basyirin nadir wal qamaril mustadir wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada malam hari ini, malam Rabu, kita biasa untuk kajian, cuman untuk malam ini kita nggak live. Biasanya kita live di grup Facebook. Untuk malam ini kita offline karena ini nanti mau saya upload aja di YouTube biar bisa dibagi bersama-sama. Dan untuk pemirsa yang di rumah, untuk Anda yang ingin mencari pengetahuan, ilmu pengetahuan yang kaitannya dengan spiritual, ya ini adalah hal yang biasanya dinanti gitu. Tapi kalau yang nyarinya hiburan, nyarinya bolang, ya di skip aja, nggak usah ditonton, karena masalahnya nanti dia pasti bosan ya. Orang kalau nonton yang senangnya hiburan, yang mediatoran kayak gitu, itu nggak penting kayak gini. Padahal bagi para pecinta ilmu, orang yang sangat ingin tahu tentang masalah spiritual, pasti justru malah kajian-kajian seperti ini yang paling ditunggu-tunggu, karena banyak sekali hal-hal yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi kalau yang hobinya bolang, yang hobinya nonton hiburan, ya di skip nanti daripada bosen malah ngomong. Biasanya orang ngomong, alah bosen pak, dengerin kayak gitu. Ya memang kalau ya, majelis ilmu itu pasti sedikit yang mau dengerin ya. Majelis ilmu, namanya ilmu itu pasti sedikit. Orang mendatangi ilmu itu lebih sedikit ketimbang orang yang mencari hiburannya. Semoga kita di sini semua yang sedikit ini menjadi bagian orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi ilmu itu sebagai perantara nanti kita mendapatkan barokah di yaumul qiyamah, dan jika itu kita amalkan dengan baik. Untuk kajian malam ini masih kita meneruskan dari Qisasul Anbiya, dari kitab Qisasul Anbiya, yaitu kisah para nabi. Di pertemuan yang lalu kita bahas Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman, sekarang masih di Nabi Sulaiman, nanti ada kaitannya dengan beberapa hal. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah mengenai, untuk kalian yang sedang belajar nanti, mungkin bukan nanti, termasuk sekarang, mungkin kalian itu pernah melihat itu begini, melihat begini. Ada orang membuat konten, membuat sebuah sajian, mengungkap sejarah masa lalu, mengungkap sejarah entah itu kerajaan, entah itu kejadian, entah itu suatu tempat, tapi tempat atau ini sifatnya manusia, maksudnya materi gitu loh. Misalkan kerajaan, candi, terus kemudian sebuah kejadian, misalkan manusia ada orang mati, pembunuhan. Nah itu ditelusuri berdasarkan dari sistem mediumisasi. Itu bagaimana sih sebetulnya yang terjadi? Apakah itu real atau penipuan dari para jin? Ataukah bisa dipercaya atau tidak hasilnya? Ini yang paling sering kan banyak nih orang melakukan mengungkap tabir, oh kerajaan masa lalu, begini-begini zaman dulu, itu pakai mediator. Apakah itu valid datanya? Nah ini yang akan kita bahas. Yang kedua, banyak orang nanya, seperti halnya gini, kalau contoh yang lagi viral kan tentang Saranjana itu ya, Saranjana, karena ada filmnya ya, walaupun filmnya nggak sesuai dengan ekspektasi orang yang nonton ya, filmnya Saranjana kota gaib yang ditampilkan pocong-pocong malahnya, kan lucu itu filmnya. Jadi intinya contoh adalah Saranjana, Wentiro, atau apapun yang sifatnya itu dianggap di dunia sebelah ya, di dunia para jin, itu ada kemegahan kota, ada sebuah tempat di mana itu sangat maju. Terus kemudian muncul lagi pertanyaan, ini pertanyaan klasik ya, pertanyaan klasik seperti Paden kalau gambar sosok gaib kayak gitu kok bajunya bagus-bagus gitu, emang di sana ada tukang jahit, di sana emang ada tukang ini, itu akan menjadi pertanyaan klasik gitu maksudnya. Nah nanti jawaban kamu apa nanti? Nah yang akan saya sampaikan di sini nanti berdasarkan pemahaman secara Islami gitu maksudnya, bukan pemahaman kamu sendiri.
Jadi kita itu belajar spiritual, ilmu hikmah yang kaitannya itu dengan Al-Quran dan hadis dan riwayat. Al-Quran, hadis, riwayat. Termasuk salah satunya adalah kitab Qisasul Anbiya yang menjadi salah satu rujukan. Kisah di sini riwayat, diambil riwayatnya. Nah, di riwayat ini nanti ada dalilnya, gitu loh maksudnya. Dari dalil ini baru kamu ngambil kesimpulan. Nah, jadi nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah valid atau tidak sih kita itu mencari cerita-cerita kisah masa lalu di dunia manusia berdasarkan informasi para jin. Nah, valid atau tidak? Yang sering muncul adalah biasanya mengungkap sejarah. Dan ini banyak orang-orang itu minta, Pak Dan ungkap dong sejarah ini. Dikiranya kita ini dengan teknik yang biasa kita gunakan mediumisasi, sejarah itu benar gitu maksudnya. Nah, ini termasuk sudah banyak. Nah, salah satu konten yang tidak ada seperti itu adalah konten-konten kita. Ya, di VA Studio tidak ada loh konten-konten ungkap sejarah. Cari aja ungkap sejarah tentang apa gitu. Mungkin ada sedikit yang kaitannya itu sejarah, tapi maksudnya sejarah masa lalu, tapi yang kita kuat dunia sebelahnya, bukan dunia manusianya gitu. Misalkan zaman perjuangan nih, zaman perjuangan, kita ngungkapnya sisi gaibnya, bukan sisi perjuangannya gitu maksudnya. Ya ada, itu dulu pernah. Tapi yang sifatnya ngungkap tabir, yang sifatnya entah itu kerajaan, kejadian masa lalu, belum pernah ada. Dan ini banyak ya diminta. Kenapa jawaban saya tidak mau? Apa alasannya? Jadi, pertama ya. Jadi valid enggak sih? Contoh misalnya kita itu jadi spiritualis, supranaturalis, mengungkap sejarah, misalkan kerajaan, contoh kerajaan Majapahit misalkan, atau kerajaan Mataram, atau kerajaan apapun, atau sebuah candi, atau sebuah peninggalan masa lalu. Kita datang di suatu tempat, terus kita melakukan mediumisasi. Kita nanya ke mediumisasi, kita sudah semua sepakat dong, mediumisasi itu adalah kita narik jin kan, narik sosok gaib dimasukkan ke tubuh mediator. Lalu kita tanya-tanya, dia menjawab, tuh banyak menjawab, ya mungkin akhirnya muncul ya, ada gambaran masa lalu begini dan sebagainya. Pertanyaan saya, percaya nggak sih kita? Percaya nggak kamu dengan kalimat yang disampaikan itu? Nah, seandainya kamu jadi penonton gitu, misalkan saya bikin konten kayak gitu, percaya nggak kamu? Hah? Lah iya. Percaya, Pak, rata-rata. Rata-rata percaya, rata-rata orang percaya, rata-rata. Karena apa yang bikin konten itu seperti saya misalkan, karena saya mungkin sudah punya nama, sudah dianggap saya itu banyak mengungkap itu, terus dianggap saya benar terus gitu, sehingga saya narik sosok dimasukin mediator, terus kemudian saya mengungkap sejarah, itu dianggap benar. Uang saya sendiri aja nggak percaya gitu maksudnya. Makanya nggak ada kontennya, nggak percaya saya. Apa alasannya nggak percaya nanti? Yang kedua, ada seorang yang katanya spiritualis, dia bisa mengungkapkan sejarah masa lalu tanpa mediumisasi. Dia datang ke suatu tempat, kontemplasi, dia meditasi dulu, terus dia bisa nggambarin. Nah, umum kan? Wah, dulu di sini begini, digambarin dengan jelas. Ini. Itu dipercaya lagi, gitu kan? Dipercaya lagi. Misalkan saya kayak gitu. Oh, di sini dulu kerajaan itu begini. Oh, dipercaya orang. Kalau kamu percaya, bagi saya goblok itu. Satu, kamu tadi percaya bahwa jin itu berkata mengungkapkan sejarah itu kamu mempercayai, kamu juga saya anggap bodoh. Apalagi ada orang bisa meditasi, melakukan kontemplasi, melihat sejarah masa lalu, terus kemudian kamu nyemplung ngomong dipercaya juga. Maksudnya itu begini, jangan dipercaya 100%. Bukan kita nggak percaya, jangan dipercaya 100%. Lalu apa? Sandaran kamu, pakai sandaran logika dulu. Pakai sandaran logika. Ya. Tadi yang pertama, apakah valid melakukan mediumisasi? Kita tanya dengan jin-jin itu untuk dia dimintai keterangan tentang kejadian sejarah masa lalu di suatu tempat. Yang jadi pertanyaan, seandainya kita narik sosok dimasukkan ke mediator, terus kita tanya, pertanyaan saya, itu tuh bener enggak yang dimasukin itu memang ngerti sejarahnya apa enggak, gitu maksudnya. Kalau kamu percaya, yakinnya dari mana? Gitu ya. Seorang spiritualis yang narik itu tuh bagaimana coba untuk meyakinkan bahwa ke penonton, yakinkan bahwa sosok jin ini benar, memang penghuni ini umurnya sekian dengan bukti-bukti seperti ini, sehingga apa yang diucapkan ini benar tentang sejarah manusia loh. Kalau dia menceritakan sejarah dunianya dia, no problem.
Masalahnya jin ini menceritakan kehidupan manusia, sejarah manusia. Ini yang jadi pertanyaan. Apa coba seandainya kamu bisa, apa buktinya kalau dia itu valid? Benar, memang dia itu memang ahli, memang dulu tinggal di situ lama. Apa karena kita percaya omongannya? Nah, jadi ragu kan sekarang? Benar nggak jin yang masuk ke mediator itu ceritain? Benar-benar jin itu tahu benar sejarah di situ. Bagaimana kita meyakini bahwa dia itu benar? Ayo, pakai ilmu apa? Oh, saya punya ilmu tinggi Pak, itu benar. Nggak bisa seperti itu. Kalau di dunia nyata, seorang ahli geologi, seorang ahli sejarah itu butuh apa? Butuh bukti-bukti fisik. Peninggalan, entah itu bentuknya, misal nih contohnya, ada candi, ada batu, ada prasasti, ada koin, ada mangkok, ada dan sebagainya. Dilihat umurnya menggunakan sistem karbon, menggunakan itu di umur sekian dan sebagainya, ditelusuri, ada prasasti bentuk tulis-tulisannya, ada materinya. Lalu terus bagaimana kalau jin nyemplong terus kamu percaya gitu loh maksudnya? Jadi ngomong, oh ya dulu di sini begini. Itu validitasnya gimana cara untuk meyakinkan bahwa dia memang benar ngerti sejarah dunianya manusia di masa itu. Nah, ragu mesti kamu jadinya kan. Jadi ragu. Oh, saya aja nggak berani kayak gitu. Karena saya bingung validasinya. Bisa jadi di situ. Memang kamu tahu bahwa misalkan gitu, kita ngungkap di sebelah sini dulu ada peninggalan Majapahit. Memang asli jin yang dipanggil di situ memang asli tempat di situ. Ya kan? Asli apa enggak? Nah, sistem validasinya dalam supernatural itu belum ada patokan, belum ada pakemnya bahwa sosok jin yang dimasukkan ke ini bisa menceritakan dunia manusia 100%-nya benar atau kebenaran itu berdasarkan apa kuncinya. Kalau dunia geologi, dunia kelihatan ada wujud materi, pembuktian, oh ini secara hukum, ini peninggalannya, ini prasastinya. Ya. Oh itu ada tempatnya, itu digali, ada fosilnya, ada sebagainya. Oke, ada pembuktian ilmiah. Lalu bagaimana dengan yang spiritual tadi? Nyemplong semaunya dia jin, terus kita percaya. Saya ulang lagi kembali ya. Jadi yang dibahas ini adalah jin menceritakan sejarah manusia. Kalau jin menyatakan sejarahnya dia, nggak di masa lalu gitu, misalnya jin itu ya mungkin setahun 2 tahun ini, oke lah masih belum lama gitu kan, masih belum lama, bisa jadi mereka itu memang benar di situ. Tapi yang sudah sampai ratusan tahun, yakin nggak di situ, valid nggak di situ. Nah, wong kita saja kalau mediumisasi yang sifatnya penunggu sendang misalkan, penunggu ini aja kita telusuri itu benar nggak penunggu di situ dulu, kita tanya ya. Caranya itu bertanya. Saya sering kan menggunakan pola bagaimana menjebak mereka gitu kan. Menjebak bener nggak orang di situ, itu kan sering saya menggunakan di pola gitu untuk menjebak dia, bener nggak dia di situ. Ada tekniknya. Itu pentingnya kita memiliki teknik menjebak dengan kata-kata agar dia tuh tahu. Dia nggak sadar bahwa dia nanti membuka bahwa dia bukan di situ. Nah, sering terjadi kan kayak gitu. Nah, nggak perlu dipakai ilmu-ilmu itu, saya nggak punya ilmunya tuh gini. Wah, itu yang sering terjadi. Ya kecuali orang itu yang bikin konten sakti lah ya, langsung ngerti gitu. Oke, jadi ya, mengungkap sejarah berdasarkan informasi dari jin, yaitu kehidupan di masa lalu, validitasnya masih menjadi tanda tanya. Apakah itu benar? Apakah itu dia memang asli jin yang mengetahui di situ atau tidak? Belum ada pembuktian. Yang pembuktian itu nggak usah secara logika saja pembuktiannya. Kalau ilmiah nggak bisa diwujudkan ilmiah gitu maksudnya. Ini foto jinnya dengan raja kan nggak ada kayak gitu maksudnya. Pembuktian logikanya saja dulu. Ya. Bagaimana meyakinkan bahwa oh ya benar jin ini memang hidup di masa Majapahit, di masa Mataram, di masa zaman ini dan sebagainya. Nah, saya makanya nggak berani karena apa? Sulit saya untuk mengetahui bagaimana mencari yang sosok di situ di masa benar-benar sosok di masa lalu yang bukan sosok baru gonta-ganti atau masih baru terus dia hanya cerita dengan memahami cerita manusia terus disadur oleh mereka gitu maksudnya. Nah, terus lagi ya. Bagaimana dengan supranaturalis paranormal yang meditasi terus kontemplasi bisa melihat sejarah masa lalunya kehidupan bukan kehidupan jinnya, tapi kehidupan di masa lalu di kerajaan itu. Misalkan, itu tadi, ada tempat ini peninggalan Majapahit, dia kontemplasi. Oh iya, di situ begini, dulu ada wujudnya begini, ada rumahnya begini. Detail deh terus. Pertanyaan saya, jika dia bisa melihat gambaran itu, dari mana gambar itu muncul?
Oke, sekarang biar kamu paham, saya pakai ini dulu deh, pakai ilmu logika umum ya, pakai logika umum. Misalkan gini, kamu tahu Jakarta tahun 70 seperti apa? Cari di YouTube videonya banyak kan? Banyak Jakarta, masa lalu gitu kan. Zaman PKI dulu seperti apa peninggalan itu. Kamu cari videonya banyak. Atau nggak usah yang lama, setahun yang lalu saja. Tahun yang kemarin Lebaran gimana sih? Kamu punya foto-fotonya, punya datanya kan? Punya video-videonya kan? Zaman perjuangan, zaman Belanda Perang Dunia II, banyak tuh video-videonya. Dalam dunia nyata, kita bisa melihat kejadian masa lalu menggunakan sistem memori yang tersimpan, ya kan? Bagaimana? Yaitu memori-memori yang menggunakan alat materi. Bentuknya misalkan, kalau zaman dulu ada piringan, ya kan? Disimpan di piringan. Terus kemudian disimpan di kaset, pita ya, magnetik. Terus sekarang sudah canggih, disimpan di memori. Ada flash disk, ada SD card, ada hard disk, ada SSD. Yang dimana di situ bisa menyimpan gambar-gambar masa lalu di situ. Yang gambar itu kita yakin valid gitu maksudnya, masa lalu. Pidatonya Pak Soekarno, kamu belum melihat Pak Soekarno, tapi kamu yakin Pak Soekarno ada dengan melihat video-videonya. Jadi intinya di dunia kita nih ya, di dunia materi kita, kamu bisa melihat masa lalu karena kamu memiliki data yang bisa dilihat, dan data itu tersimpan dengan jelas di mana? Di hard disk, di flash disk, ya di internet dan sebagainya, tempatnya ada. Oke, paham ya? Berarti di dunia nyata kamu bisa melihat masa lalu berdasarkan gambaran-gambaran yang tersimpan, tempatnya jelas, tekniknya jelas, metodenya jelas. Itu tadi, di HP-mu, di mana kan bisa kamu lihat. Sekarang kembali ke masalah supranatural. Itu gambaran yang diterima oleh si paranormal tadi, atau spiritualis tadi, itu gambar bisa lihat masa lalu, itu dari mana harddisknya? Ayo, nyimpennya di mana gambaran itu coba? Kalau seandainya kamu meditasi gitu, bisa melihat masa lalu, itu dari mana asalnya? Saya tanya dari mana? Kalau di dunia nyata enak loh, kan saya jelasin tadi. Itu disimpan di hard disk loh, disimpan di disimpan di internet, disimpan di cloud computing dan sebagainya, ya. Enak jawabnya, ada buktinya. Lah kalau yang itu kita melihat gara-gara cuman saya pengen tahu, coba jawab, dari mana dia dapat gambaran itu di dalam otaknya atau di dalam batinnya, itu dari mana itu? Coba dia bisa jawab nggak? Dari mana dia bisa melihat gambaran masa lalu? Dulu Majapahit begini. Candi ini begini dulu seperti ini. Mentok kamu pasti ke situ. Nyarinya dari mana? Coba bisa nggak nyimpulin? Kira-kira dari mana? Kalau di dunia nyata gampang, dari HP Pak, dari hard disk ada ini. Jadi logikanya gini. Jadi kalau ada spiritualis meditasi, dia bisa melihat masa lalu. Pertanyaan saya itu, hard disknya itu nyimpennya di mana gitu? Videonya itu maksudnya. Videonya itu di mana? Bismillah. Mungkin ada yang jawabnya begini. Itu gambaran tersimpan di langit. Jadi di langit itu ada rekaman-rekaman yang bisa diakses secara apa? Rohaniah gitu, secara rohaniah. Kowe nang sampe gendeng malah kaya ngono. Iya. Nggak saya terus mikir, remote-nya aku sih nyekel. Kayak remote udan, ya kan? Ternyata di langit itu disimpan datanya. Itu kita mengakses, kita punya cara bagaimana mengakses data-data yang disimpan di langit. Bahkan kamu merasa punya remote-nya, termasuk remote AC-nya gitu kan. Remote AC ini pencet udan, mandek kan. Karena ada itu yang punya remote langit kan. Sampai sekarang aku punya remote langit. Jangan-jangan kamu akan ngikuti seperti itu. Untuk bisa ngakses harddisknya di langit, Pak. Saya ngakses gitu. Tambah stres nanti kamu kalau punya ilmu kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan seperti itu, dari mana gambaran-gambaran batinia itu muncul, gambaran rohani itu muncul sehingga dia bisa melihat jelas masa lalu itu seperti apa? Yaitu yang orang berpikir normal akan mikir, pasti mikir, itu nyimpennya di mana data-data itu, kok dia bisa melihatnya gitu maksudnya. Mentok ya? Bingung? Mentok ya? Nah, dari mana? Sekarang saya tidak, biar kamu nanti paham, tak ajarin cerdas untuk bisa paham gini. Sekarang tinggalin dulu masalah ini ya, masalah spiritual. Saya akan cerita, nggak ada kaitannya dengan ini nanti. Saya cerita begini, coba nih, dengerin baik-baik, pasang telinga kamu, otak kamu, batiniah kamu, bagaimana dengerin cerita saya. Ketika saya kontemplasi, saya itu masuk di sebuah gerbang. Gerbang itu ada pintu. Pintu itu yang warnanya emas. Ada gembok.
gemboknya bulat, warnanya emas. Ketika kita membaca bismillah, gembok itu terbuka. Pintunya emas. Terus kemudian ketika masuk itu ada tangga. Ada tangga nih. Tangga tuh berkelok-kelok. Nah, tangga terakhir itu di situ ada pintu gerbang lagi. Nah, di situ ada penjaganya. Penjaganya itu sosoknya itu, wujudnya itu kayak Garuda. Maksudnya Garuda itu apa sih? Kepalanya itu kayak Garuda. Badannya emas, dia membawa tongkat, membawa tombak. Ketika kita mau masuk, itu pasti ditanya, kamu siapa? Kamu siapa, mau kemana? Butuhnya apa? Gitu maksudnya. Ketika kamu tidak dikenali, kamu disuruh turun. Tapi ketika saya naik, saya kenal dengan saya. Saya naik. Ternyata di situ tuh, ketika saya disuruh masuk di pintu gerbang berikutnya, gerbang itu cuman ada tembok, terus kemudian ada pintu seperti pintu masjid gitu ya. Masuk. Ketika masuk itu kerajaan di dalamnya. Orang lalu lalang, ada tamannya, di depan itu ada taman lingkaran, ada bunga, terus kemudian ada air mancurnya. Terus kemudian di situ ternyata tempat itu tempat untuk menyimpan pusaka-pusaka. Di situ banyak sekali pusaka. Ketika kita masuk, pusaka itu banyak sekali. Ada tombak, ada keris, macam-macam pusaka ada. Rupanya itu ada di sebuah gunung dan di situ tempat untuk naruh pusaka-pusaka goibiyah. Si Garuda ini adalah penjaganya. Oke ya, sudah ya. Ketika saya cerita ini, padahal cerita saya ngarang. Ini ngarang loh, saya itu nggak ada itu. Ini ngarang. Sekarang coba, ketika saya nyebutin itu, yang di pikiran kalian apa? Nggak usah saya nyuruh, mesti kamu bikin gambar sendiri. Iya toh? Sugesti berarti. Gambar sendiri toh? Ada pintu lah, kamu pasti nyiptain sendiri tuh, emas bentuknya. Itu kamu lo ngarang sendiri. Saya masuk tangga, lo itu nggak usah. Mesti tangga itu ada gambarnya mesti. Walaupun cuman kaki-kaki tangga kan. Ya. Kamu masuk, ada sosok Garuda. Lo kamu lo gambarin sendiri Garudanya itu. Lo saya ngomong taman, lo kamu air mancur, lo kamu tuh pasti tahu air mancur seperti apa. Padahal saya ini ngarang tadi lo, saya nggak beneran. Saya ngarang lo. Ngarang. Ternyata kamu bisa lo. Bisa artinya, saya bisa lo membuat sebuah gambaran. Tapi ini juga bisa terjadi benar, misalnya itu bisa terjadi benar. Ya, karangan, misalkan saya cerita yang benar, tapi karena kamu belum pernah lihat nih maksudnya, karangan itu bukan ngarang, tapi benar, tapi kamu belum pernah lihat, kamu tetap menggambarkannya kan. Jadi ngarang atau tidak ngarang saya, selama itu kamu belum pernah melihat, maka ketika saya ceritain, kamu akan menggambarkan sendiri di otak kamu apa yang saya ucapkan. Tergambar, sehingga di sini gambar kalian itu semua beda-beda pasti. Gambarnya beda-beda. Kecuali saya menggambarkan sesuatu yang pernah kamu lihat. Loh, kamu langsung nyambung. Yang jadi masalah, kamu belum pernah lihat, saya nyeritain gitu. Ya, saya nyeritainnya, kamu cuma ngira-ngira toh. Di otak kamu itu, perkataan saya itu akan digambar oleh otak kalian sendiri. Sekarang ada nggak hubungannya? Sekarang coba pahami. Bahwa otak kita bisa menggambarkan berdasarkan cerita. Walaupun cerita itu bohong. Ya, cerita itu bohong. Coba sekarang kembali ke tadi. Seorang yang katanya spiritualis, meditasi, melihat gambaran masa lalu. Bisa nggak kamu ngambil kesimpulan dari cerita ini? Bisa jadi seseorang yang meditasi bisa melihat masa lalu. Dia itu dibisikin sesuatu, otaknya menciptakan gambaran-gambaran itu. Sehingga jelas di dalam batinnya dia itu berwujud melihat, oh ini tampilannya ada candi, ada. Sepertinya dia itu sedang dibisikin oleh sosok-sosok jin. Dibisikin oleh sosok jin, menceritakan tentang ini. Dia nggak ketemu jinnya, tapi dia di dalam dirinya itu terjadilah otak alam bawah sadarnya. Dia itu dicekoki oleh gambaran-gambaran yang sifatnya kata-kata sebetulnya. Tapi munculnya di dalam imajinasi dia, di dalam otak dia adalah gambaran yang sangat jelas bentuknya. Nggak jauh beda dengan cerita saya tadi loh maksudnya. Jadi bisa jadi ketika orang meditasi tentang gambaran itu, sebetulnya dia nggak melihat masa lalu. Yang dilihat itu adalah cerita yang dia gambarin sendiri, nggak sadar. Kayak tadi kamu tuh gambarin nggak sadar, nggak nanti dulu Pak, betul. Pintunya emas, kamu gambar dulu. Iya Pak, lanjut gitu. Tangga, nanti Pak berhenti tangga. Itu nggak kayak gitu kan? Wong saya nerocos terus aja, kamu udah gambar sendiri kan? Nah sekarang bisa nggak ketemu logikanya? Bisa kan? Jadi yang dilihat
seorang yang lakukan meditasi melihat masa lalu, itu bisa jadi seperti itu. Sebetulnya dia tidak melihat masa lalu, tapi gambaran-gambaran yang diciptakan, dibisikkan, sehingga dia menciptakan gambaran itu sendiri. Ketika dia, oh enggak Pak, ini gambaran, terus itu pertanyaan kembali ke tadi, itu nyimpen gambarnya di mana? Lah kalau yang saya tadi cerita, kamu nggak perlu tanya loh Pak, itu gambarnya di mana nyimpennya? Loh, kamu sendiri yang nyiptain kok, ya kan? Saya cerita, kamu sendiri tadi menciptain gambaran pintu emas dan sebagainya. Jangan kamu tanya saya nyimpennya di mana? Nyimpennya di otak saya dengan cara memberikan cerita, kamu yang gambar gitu maksudnya. Lah kalau saya tadi Pak ini benar, orang pasti akan tanya, orang yang berpikir logis tanya, itu gambaran dari mana dapatnya, kok bisa sedetail itu dari mana ngaksesnya, hard disknya lah, memorinya di mana, nggak bisa nggak jelasin nggak, ujung-ujungnya tadi ngelempar mengakses data di langit itu tadi pakai remote. Jadi kalau ada spiritual yang seperti itu, ya bukan saya nggak nyuruh kamu untuk dia bohong, tidak. Hati-hati kamu dalam mencerna, hati-hati benar. Ya nggak usah nyalah-nyalahin. Nanti saya nggak nyuruh kalian untuk nyalahin itu, enggak. Berpikirlah secara logis dulu. Akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang susah sekali untuk dijawab di situ tadi. Oke, jadi pertama, ketika kita itu mengandalkan sosok jin dimediatori untuk menceritakan masa lalu, terjadian apalagi ratusan tahun lalu, apalagi ribuan tahun yang lalu, maka kevalitan datanya, keabsahan yang dia ceritakan itu masih tanda tanya. Yang kedua, gambaran-gambaran yang muncul dari terawangan seseorang tentang masa lalu itu juga masih menjadi misteri. Dari mana data itu didapat? Di mana gambaran itu tersimpan sebetulnya? Maka jawaban alternatifnya itu tadi. Bisa jadi karena mereka ini dibisiki para jin sehingga si orang ini menciptakan gambaran sendiri secara tidak sadar. Oh, saya itu ngaji ini lama loh caranya. Caranya itu tak paham loh. Saya tuh kasih meditasi itu sering ke masalah itu. Tapi saya udah yakin Allah kamu itu bisikin, tiba-tiba hilang gambar itu. Saya yakin dalam diri saya, setan sedang memiliki saya. Itu hilang gambarnya langsung. Lep, itu hilang gambarnya. Loh, yang tadi hilang gambarnya. Karena saya itu tadi, orangnya logis dulu ya. Saya itu, ya kita supranaturalis, kita spiritualis gitu ya. Tapi nalar, saya itu ingin sesuatu itu yang sifatnya, yang dianggap goibia, itu bisa dinalar dulu gitu maksudnya. Bisa masuk akal lah gitu maksudnya. Walaupun itu nggak kelihatan, tapi penjelasannya ilmiah gitu maksudnya. Jadi itu tadi pasti orang yang ilmiah pasti nggak percaya dengan mediumisasi menceritakan masa lalu atau nerawang masa lalu itu nggak ilmiah sama sekali kayak gitu. Hasilnya itu masih tanda tanya. Tapi begini, ini artinya kita bukan menyalahkan, kita harus hati-hati dengan hasil yang diambil gitu ya. Bukan nyalahin, harus hati-hati karena belum tentu 100% dibilang atau yang dilihat itu benar. Dalam sejarah, dalam riwayat ada yang terjadi benar. Jin itu bisa menceritakan masa lalu dengan tepat, ada. Di mana riwayat itu? Ketika Rasulullah di Madinah itu pernah ditemui sosok jin yang pernah hidup di masa zaman Nabi Adam, yaitu ketika terjadi Hobil Kabil sampai banjir Nuh, dia masih ingat kejadian-kejadian itu dan pernah menemui Rasulullah karena bagi dia itu sangat kagum dengan Rasulullah. Ini ada di kitab syarahnya kitab Tafsir Jalalain. Ada itu kisahnya. Jadi jin ini mendatangi Rasulullah, memperkenalkan diri bahwa dia itu pernah hidup generasi ketiga dari iblis yang dia pernah hidup dan tahu bagaimana sejarah Hobil Kabil itu meninggal. Hobil Kabil berkelahi, terus kemudian bagaimana Nuh itu menenggelamkan umatnya, suruh bikin perahu sampai di zaman Nabi, sehingga banyak hal yang dia pernah dan Rasul diceritain itu. Rasul benar, ya memang benar yang diceritain. Ingat, Rasulullah itu dibantu oleh malaikat Jibril untuk mengetahui yang terjadi di masa lalu. Ya nggak mungkinlah salah gitu kan. Ternyata benar, jin ini benar. Nyeritain di masa zaman Nabi Nuh begini-begini itu tepat sesuai yang apa yang dipahami oleh Rasulullah, paham. Tapi ini zaman Nabi, jangan kamu nyamain terus kayak gitu nanti sekarang. Bisa Pak, saya mediumisasi jinnya, emang kamu sekelas Nabi, saya aja nggak berani. Saya nggak berani kok ngomong kayak gitu. Artinya itu tadi, memang dalam riwayat itu ada Rasulullah pernah didatangi sosok jin yang sangat tua di era zaman Nabi Adam.
Dan Rasulullah membenarkan apa yang dilihatnya berarti sampai di zaman Rasulullah itu memang benar yang selalu dilihatnya itu begini tahu. Terus dan uniknya si jin ini tadi sampai hafal sekali banyak ayat-ayat Al-Quran karena dia ngikut. Lalu ditanya apa agamamu? Dia nggak punya agama, dia kafir. Tapi hafal ayat Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran. Kan lucu deh, jin itu kagum dengan Rasul, kagum Islam, tapi nggak mau Islam. Lalu ditanya Rasul, untuk apa kamu menghafalkan itu? Saya ingin mencari kelemahan-kelemahan di situ dan saya bisa menyesatkan umat-umatmu gitu maksudnya. Bagi Rasul ya silahkan. Itu saya lupa nama kitabnya apa ya. Lupa. Pokoknya syarah dari Tafsir Jalalain. Ya. Itu juga pernah diceritakan oleh Gus Baha di kisah syarah Jalalain itu ada. Tentang bagaimana riwayat jin itu di masa lalu memang benar-benar. Nah, tapi kita, walaupun ada riwayat seperti itu, kita tidak boleh di zaman sekarang itu tiba-tiba menyandarkan itu. Coba pahami, kamu itu sejauh mana sih hebatnya gitu. Alimnya kamu, solehnya kamu seperti apa, kok kamu bisa? Ya, bisa memastikan bahwa jin itu pernah hidup di Majapahit, di Mataram, di Majapahit itu bagaimana tekniknya. Kalau Rasulullah wajar dia bisa tanya ke malaikat Jibril, bener nggak Bin? Oh iya bener di masa lalu kayak gitu. Lah enak, lah kok harus takon sapa? Malaikat Israel cabut nyawamu. Ya Israel, apa carane? Ora ini pengen ora betah apa? Kowe arep takon malah kowe dicabut nyawane kok kacau. Nah, jadi itu ya hati-hati. Saya nggak ngomong bahwa itu bohong, mereka itu bohong, enggak. Kamu sebagai seorang yang akan melakukan perjalanan spiritual, pahami hati-hati sekali dengan pola-pola kita bertanya ke sosok jin tentang masa lalu. Dunia manusia loh. Kalau di dunia dia enggak masalah. Jin menceritakan dunianya manusia di masa lalu, itu kamu harus hati-hati. Terus terawangan-terawangan di masa lalu itu juga hati-hati. Belum tentu terawangan kamu itu benar. Karena banyak apakah ada terawangan itu benar? Ada, banyak terawangan itu benar ada. Tapi terawangan-terawangan itu hasil dari para setan yang membisiki kepada para kahin. Nah, ketika kita mendapat gambaran-gambaran dengan benar, kita itu bukan orang soleh, kamu bukan orang alim, ya hanya berdasarkan cuman amalan ibadahnya jelek. Kamu dapat gambaran-gambaran, ternyata gambaran itu benar amalannya. Itu kamu nggak usah pede karena dari zaman dulu orang ahli sihir ramalan sudah ada namanya kahin. Namanya ada. Jadi sekarang itu ada orang ramal tepat tahun ini. Aduh, kok anehnya di mana? Itu sudah ada dari zaman dulu. Dari zaman Nabi Musa sudah ada. Di zaman Nabi Muhammad ada. Para kahin itu sudah ada. Siapa yang dapat dari mana beritanya? Yaitu dari para setan-setan, yaitu jin-jin yang memiliki kemampuan terbang untuk mencuri berita langit. Berita langit itu apa? Yaitu berita-berita yang disampaikan ke malaikat untuk nyebar ke bumi, ya, disebar ke bumi untuk menjalankan tugas-tugas. Nah, itu dikupingin lah maksudnya, oh nanti terjadi gini. Nah, jin-jin inilah, setan inilah yang selalu komunikasi dengan para kahin, ya, tukang ramal. Zaman sekarang nggak mungkin mau dibilang dukun, tukang ramal kan. Jadi nggak usah heran zaman sekarang ada orang ramalannya benar, padahal itu tadi nggak ngalim, nggak soleh. Itu sudah ada dari zaman Nabi. Ya nggak usah heran. Terus kamu juga ngomong gini, Mas sampean dibantu setan, nggak usah kayak gitu, biarin aja. Yang penting kamu tahu bahwa setan itu banyak membantu ya orang-orang yang ahli ramal, itu banyak sekali. Dan itu dinaskan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam riwayat ada semua. Kita nggak omong kosong kayak gini, ada semua itu. Dalilnya itu ada, kisahnya ada semua. Bagaimana ramalan itu bisa terjadi. Dan benar ramalan itu, padahal yang ramal adalah bukan orang soleh, bukan orang alim, bahkan dia orang kafir. Jadi kamu orang muslim gak usah heran. Jadi paham ya. Yang kedua tadi tentang bagaimana jin di dunia jin itu punya baju bagus, punya kain bagus. Terus tadi ada kota Saranjana, ada Wentira yang katanya kota gaib. Terus emang orang yang bilang, emang jin bisa toh bikin gedung, bikin ini, bikin itu, kayak gitu kan? Cuman kalau yang Saranjana Wentira itu berlebihan orangnya. Katanya ada mobil lebih modern, ada pesawat. Itu udah ngaco, itu pikirannya ngaco. Nggak kayak gitu. Memang benar, jin itu bisa membuat gedung-gedung tinggi, membuat perhiasan, itu ada. Ada. Kamu kalau orang Islam nggak percaya itu, kamu mengingkari Al-Quran namanya. Walaupun kamu logis. Ya, makanya sekarang saya baca. Dari mana riwayat, bagaimana kamu yakin bahwa jin itu mampu membuat gedung, mampu membuat perhiasan, mampu membuat baju,
mampu membuat yang seperti dilakukan manusia, kecuali teknologi. Ingat, kecuali teknologi ya. Hal-hal yang biasa dilakukan manusia itu bisa kecuali teknologi, karena jin tidak memerlukan teknologi untuk itu. Ya, maka saya baca nih di ini surat Shad ayat 36. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semua ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada yang lain. Dan tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami di tempat dan tempat kembali yang baik. Fali Sulaimanar riha asifata tajri bi amrihi ila ardillati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'i alimin wa minasyayatini ma yahusuna lahu wa ya'maluna amala duna dzalika wa kunna lahum hafidin. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya dan yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu, dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuk dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami memelihara mereka. Itu surat Anbiya 81. Jadi di surat Anbiya 81 dan surat Shad 36 sampai 40 ini nyeritain tentang bagaimana Nabi Sulaiman itu diberikan mukjizat oleh Allah. Yang pertama adalah mampu menundukkan angin. Artinya begini, Nabi Sulaiman itu kalau mau pergi kemana nggak usah naik pesawat, angin ngembus kencang dia ke bawah. Nah, Nabi Sulaiman itu selalu membawa sebuah kotak dan di situ ada permadani. Dia cuma tinggal di duduk di permadani. Maka jangan heran sekarang itu ada dalam kisah-kisah itu jin itu naik permadani. Sebetulnya itu kisah Nabi Sulaiman ya. Terus kemudian selain angin ditundukkan pula setan-setan. Di sini setan loh bahasanya. Setan itu jin sebetulnya di sini. Setan-setan semua ahli bangunan dan penyelam. Setan ini ahli bangunan jelas di Al-Qur'an. Setan itu pinter bangun, termasuk sebagian kerajaan Nabi Sulaiman itu yang bangun para jin. Yang menyelam ke dasar, mengambil mutiara, sehingga membuat perhiasan, aksesori dan sebagainya, jin yang bikin. Baju, semua peralatan itu banyak jin yang itu. Itulah mukjizatnya Nabi Sulaiman, sehingga jin ini bisa diperintah. Dan sebagian daripada itu ada setan-setan atau jin-jin yang menolak untuk itu, sehingga dibelenggu. Sehingga kalau nggak dibelenggu, nggak akan nurut. Jadi ada setan-setan yang sangat ketakutan. Jin-jin itu ketakutan dengan Nabi Sulaiman. Sangat takut. Kalau sudah diperintah pasti mau. Yang nggak mau dibelenggu. Mau tapi dengan cara dibelenggu itu tadi. Nah, di sini artinya, kalau ada orang nanya, emang jin itu bisa atau bangun? Lah Allah, ini di surat zaman Rasulullah, ini sudah ada wahyu, yaitu surat Shad ayat 36, surat Al-Anbiya 81. Dibaca kalau di Al-Quran, silahkan dicari. Di situ jelas bahwa setan, di sini yang dimaksud setan adalah para jin, itu membantu Nabi Sulaiman membangun, ahli bangunan, ahli menyelam, ya, ahli membuat benda-benda yang digunakan manusia. Terus kalau ada lagi benda-benda yang bisa muncul nih, hilang dari satu tempat muncul di tempat lain, bahasa kita sekarang disebut gendam, penarikan ya, penarikan pusaka, muncul mutiara dan sebagainya. Itu kamu jangan heran. Ya, jangan heran. Bisa toh Pak seperti itu? Bisa. Riwayatnya ada riwayatnya di Al-Quran. Kisah yang mana? Kisah di mana ketika Ratu Balqis yang lalu, Ratu Balqis itu akan menemui Nabi Sulaiman, dan ketika Nabi Sulaiman ingin menggetarkan, biar gentar Ratu Balqis, yaitu memberikan sebuah mandat, siapa yang bisa mengangkut singgasananya Ratu Balqis dibawa ke kerajaan Sulaiman. Lalu jin Ifrit itu menyatakan siap, dia akan membawa singgasana itu ke kerajaan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari duduknya. Tapi jin Ifrit ini kalah dengan orang soleh yang menyatakan bahwa dia mampu membawanya dengan sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Ternyata benar singgasana itu yang dari negeri mana, Babylon atau dari mana ya?
dari Sabah ya, dari negeri Sabah, itu dalam waktu sekedipan mata singgasananya tiba-tiba pindah di kerajaannya Nabi Sulaiman. Silahkan cari di Al-Quran, kisah Nabi Sulaiman. Kalau semua nggak percaya dengan kisah itu, berarti kamu mengingkari Al-Quran. Artinya singgasana itu kan buatan manusia loh. Jin Ifrit menyatakan sanggup. Jin Ifrit loh menyatakan sanggup untuk membawa singgasana. Tapi Jin Ifrit kalah dengan manusia yang bisa membawa singgasana itu dalam sekejap mata. Artinya begini. Jin itu mampu loh memindahkan, mencuri, kemudian memunculkan kembali benda-benda ke alam nyata. Dari dunia nyata dimasukkan ke alam gaib, dikeluarkan lagi di dunia nyata. Itu bisa dilakukan oleh para Jin Ifrit. Ya. Jadi itu tadi, kamu jangan heran kalau ada orang bisa narik pusaka. Ya jangan heran kalau mereka itu dibantu para jin. Bukan berarti hebat dia dibantu para jin. Nah, kecuali tadi orang soleh, orang alim bisa memindahkan itu. Tapi nggak ada orang soleh, orang alim tukang narik pusaka. Jadi masalahnya. Itu maksudnya. Nah, cuman ini yang memang benar-benar ya. Tukang gendam, narik pusaka yang benar-benar memang bisa loh ya, bukan yang tipu-tipuan, yang gimmick gitu ya, yang gimmick. Saya akui ya, orang yang bisa narik pusaka itu ndak ada, orang itu manusia itu diberikan kemampuan narik pusaka jebret, enggak. Di sini ada bantuan dari para jin, dan kelas-kelas yang bisa menarik pusaka itu adalah kelasnya Jin Ifrit. Tapi beda orang yang dapat pusaka dikasih, beda loh ya. Ini yang narik loh maksudnya. Yang dikasih, misalkan ada orang tapat dikasih, itu beda, dia nggak perlu jin, karena dia dikasih, ya muncul dengan sendirinya. Nah, itu biasanya, ya sebenarnya yang dikasih juga tipu daya sebenarnya. Jadi itu ya, jin itu dari zaman Nabi Sulaiman sudah bisa membangun gedung, membuat piring, membuat gelas, membuat pakaian, membuat aksesoris dari manik-manik, dari emas dan sebagainya bisa. Makanya jangan heran sampai sekarang itu jangan ada pertanyaan, emang ada jin bisa bangun gini. Lah itu tadi orang itu berarti nggak pernah ngaji Al-Quran, itu maksudnya. Al-Quran itu cuma dibaca, coba dibuka riwayatnya. Kalau kurang marem, cari di tafsir Jalalainnya. Kalau kurang marem, baca Qisasul Anbiya. Jadi kurang marem lagi, cari sarahnya tafsir Jalalain. Masih kurangnya, tarik lagi di sarahnya Sofi dan sebagainya. Banyak. Kita itu kadang janggal dengan kegaiban-kegaiban yang kayak gini, janggal karena dia itu yaitu tadi merasa Islam, merasa ini, tapi nggak pernah mau belajar. Qurannya itu nggak pernah dibelajar. Bahwa di Al-Quran, di hadis riwayat itu banyak sekali loh pemahaman jin yang masuk akal semua sebetulnya. Masuk akal. Nah, mungkin sekarang perpindahan benda dari satu tempat ke tempat lain, mungkin secara orang sains itu tidak akan percaya. Oke, kita perbandingkan ke orang sains, orang pakai dunia sains, nggak akan percaya. Benar, nggak akan percaya. Nggak mungkin, apalagi diceritain tentang Nabi Sulaiman. Singgasananya Ratu Balkis dengan sekejap mata langsung muncul di singgasananya berjajaran dengan singgasana Nabi Sulaiman. Itu sekejap mata yang jauh berhari-hari, berminggu-minggu. Waktunya hanya dalam sekejap. Secara sains nggak mungkin itu terjadi. Tapi sains juga sains itu masih banyak kekurangan dalam pemahaman. Karena sains itu berkembang. Yang bahasanya gini, ilmu manusia seluruh ilmu manusia itu digabung. Kepintaran manusia itu sejagat digabung, itu baru hanya setetes air yang di lautan. Sedangkan misteri ilmunya Allah itu selaut itu banyaknya. Jadi kalau ada ilmuwan menyatakan nggak mungkin terjadi, dia itu belum nyampe ke situ. Makanya bisa jadi suatu ketika nanti entah berapa puluh tahun, ratus tahun yang akan datang, pasti yang dibilang Al-Quran tentang adanya pemindahan secara kilat itu akan terbongkar secara ilmu sains. Dari mana itu bisa saya bilang? Karena sekarang sains itu sudah masuk ke ranah-ranah yang tidak bisa dihitung secara ilmu matematika, yaitu quantum realm namanya, atau dunia kuantum. Dunia kuantum atau dunia-dunia yang tidak bisa dijangkau dengan materi, hanya bisa dengan teori dan praktek-praktek perpendaran, atau maksudnya itu orang hanya bisa melihat, tidak bisa melihat wujudnya, tapi bisa melihat efeknya. Itu ada di dunia kuantum namanya. Sehingga bisa jadi mungkin 100 tahun yang akan datang, ketika sains ini makin maju, makin paham tentang dunia kuantum, nanti orang itu nggak akan janggal dengan Al-Quran ini. Kalau sekarang masih janggal, karena masih berpikir pada materi. Masa benda kayak gini cedung bisa pindah ke sana? Iya, belum ketemu, teorinya itu belum ketemu.
Ya belum ketemu. Tapi nanti di fisika kuantum, di quantum realm, dan di dunia kuantum, itu semua itu memungkinkan bahwa sesuatu itu bisa muncul. Terus bagaimana telepati itu bisa terjadi, bagaimana meraga sukma itu bisa terjadi, itu nanti bisa dijawab di teori kuantum. Saya mempelajari berapa bulan itu, saya tuh pelajari tentang kuantum itu bagaimana. Saya fisikanya 0, tapi memahami tentang dunia kuantum itu saya senang banget. Ternyata itu banyak yang relevan dengan masalah dunia gaib, sebetulnya relevan banget, banyak. Cuma saya belum berani menyatakan, oh ini sebetulnya dunia kuantum itu belum. Karena apa? Belum pada final, maksudnya masih. Jadi di dunia sin itu masih tanda tanya tentang ini apa. Ketika kita memahami kegaiban, loh kok sama ya? Yang di kuantum itu dengan masalah kegaiban kok ada kemiripan. Itu kadang saya mikir kayak gitu. Oh, berarti di kegaiban itu nggak jauh dengan teori yang ini, teori yang itu, gitu maksudnya. Ya. Jadi ada teori yang membingungkan. Kalau dalam bahasa Einstein itu menyampaikan sepoki apa gitu. Jadi bergeraknya suatu materi itu bisa bergerak sama walaupun jaraknya antar planet. Jadi kalau sini misalkan gini, muncul merah ya di sana juga merah gitu. Kalau di sini biru ya biru, nggak bisa diakalin, itu muncul. Saya lupa namanya apalah, cari namanya sepoki apa namanya, bergeraknya materi dari jarak jauh gitu. Itu membingungkan, masih menjadi teori yang membingungkan dalam dunia kuantum. Dan itu relevan dengan yang namanya nanti Rogo Sukmo. Bergeraknya sesuatu yang jangan jauh dengan yang ada di sini. Ya tapi itu nanti saya belum berani mengambil kesimpulan bahwa oh ini sebetulnya bisa artinya belum nyampe ke situ. Saya hanya berpikir suatu ketika dunia pengetahuan yang janggal dengan pemahaman Al-Qur'an, dengan semakin majunya teknologi, nanti ilmuwan nggak akan janggal dengan Al-Qur'an. Ya dengan mereka sendiri nanti akan membongkar bahwa Al-Qur'an semuanya benar yang diceritain Al-Qur'an itu maksudnya. Sedikit demi sedikit. Kalau sekarang kita sendiri, nah kita sendiri yang Islam itu kadang memahami kegaiban itu dasarnya bukan lagi masalah Al-Quran, hadis, riwayat sih. Ya. Jadi harusnya spiritus itu begini, belajar dulu. Kamu belajar kebatinan boleh, kamu tirakat, pengen tahu jin itu boleh, tapi barengi dong pemahamannya dengan Al-Quran, hadis dan riwayat, cerita-cerita masa lalu yang sejalur, yang maksudnya itu yang bukan cerita-cerita budaya loh ya. Kalau cerita budaya kan banyak. Cerita budaya orang mati jadi arwah itu budaya, ya. Orang mati penasaran, orang mati itu kan budaya. Tapi dalam Islam nggak seperti itu. Termasuk memahami masalah jin dalam Islam itu sangat gila. Makanya kalau ada orang Islam itu kok ingkar dengan adanya dunia jin, berarti dia ingkar dengan Al-Quran. Karena di Al-Quran sendiri membuktikan tentang adanya jin. Bahkan dibuatkan satu surat, yaitu surat ke-72 namanya surat jin. Kamu malah nggak percaya tentang dunia itu. Oh ya Pak, saya percaya Pak kalau di Al-Quran ada. Yang nggak percaya saya Bapak yang bisa ngelihat kayak gitu. Ya monggo terserah. Ya. Dia juga itu nggak pernah baca riwayat. Dia memahami Al-Quran hanya per ayat. Tapi nggak pernah dipahami ayat ini tafsirnya bagaimana. Relevan ke belakangnya gimana. Riwayat pendukungnya apa. Nggak pernah dipelajari. Dia hanya baca Quran, dibaca terjemahnya. Terus ngambil kesimpulan Bapak yang salah gitu loh. Oke, kita sudah mempelajari, tak buka dari zaman saya itu kitab bahas-bahas masalah jin saking banyak loh, ya. Termasuk salah satu tirakat saya untuk mohon kepada Allah. Saya itu bukan karena saya tinggal, saya itu mohon ke Allah, ya Allah, saya itu penasaran dengan pengetahuan, bukan dunia jin. Saya itu pengetahuan, pengen tahu bagaimana sih sampai jin itu dibuatkan sebuah surat di dalam Al-Quran sebagai entitas, sebagai sebuah eksistensi bahwa jin itu ada, sampai ada suratnya. Ya, saya tuh saking bingung itu, pengen tahu sebenarnya seperti apa sih. Itu tak tirakati surat jin, benar loh, tak puasa nih, tak baca ribuan kali loh. Cuman satu niat saya, ya Allah berikan saya petunjuk untuk tahu tentang ini. Nah kalau kamu nggak mungkin, kalau kamu belum nyampe, orang-orang coba yang belajar itu puasa mutih, puasa ini amal ini bergini, itu kan? Puasa ngebleng, bacaannya ini, kalimatnya ini, terus apa? Pakai hijab, pakai ini. Alah tujuannya untuk apa? Pasti tujuannya itu supranatural. Pernah nggak sih berpikir kami itu pengen tahu dunia gaib? Kamu itu benar-benar mohon berdasarkan Al-Quran tadi. Surat Yasin itu ya tak riyadui, tak tirakati, minta petunjuk ke Gusti Allah. Nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang diajarin kayak gitu. Benar, surat jin itu berapa tahun yang lalu tak puasa nih, tak baca ribuan kali demi untuk ya Allah pengen tahu itu artinya gini. Daripada ini menjadi sebuah beban dalam hidup saya ya, maksudnya penasaran terus gitu, maksudnya penasaran yang saya itu nggak mungkin bisa mendapatkan kepuasan dari jawaban orang itu, nggak puas saya pasti.
Karena ketika saya mendapatkan jawaban dari orang tentang masalah perjinan, itu mental semua dengan logika saya, gitu maksudnya. Allah yang itu dari budaya. Nanti budaya kepentok dengan masalah hadis. Nanti budaya bertentangan dengan yang dijelaskan Al-Quran. Nanti budaya bertentangan lagi dengan riwayat. Itu udah bertentangan semua nanti. Banyak bertentangan. Akhirnya apa? Nggak masuk. Akhirnya saya bingung. Itu akhirnya. Kok tiba-tiba hati itu kerentek. Hati itu kerentek. Sudah dipuasain aja. Ditirakati. Mohon ke Gusti Allah. Minta petunjuk. Gimana agar kami itu dikit ngerti. Ya. Sampai ada orang ngomong kayak gini. Nggak mungkin ada manusia itu bisa melihat jin gini. Karena di surat jin alimul hibali idribu alaihi ahada. Terus kemudian di surat Saba itu kemudian ada Nabi Sulaiman minta untuk tidak memberikan kerajaan yang sepertinya dia setelahnya. Itu dia tuh nafsirinya sudah beda. Yaitu tadi banyak membaca Al-Quran berdasarkan terjemah. Tidak membaca secara tafsir dan riwayat. Lah kita bacanya, saya bukan merasa sok pinter alim, bukan. Saya bahas ini tak cari tafsirnya, tak cari riwayatnya, di hadisnya yang relevannya apa. Berarti biar puas, hati ini puas. Kalau sudah, ini marem saya. Hanya apa sedikit-sedikit, bukan berarti saya itu udah bisa tahu tentang dunia jin itu enggak. Terus yang saya itu enggak tahu secara sebenarnya dan itu enggak. Tapi Allah hanya memberikan gambaran begini dengan enggak tahu tiba-tiba itu dikasih begini dan itu enggak bertentangan dengan logika saya. Dan itu saya baru ngeh gitu. Oh gini gitu ya. Kadang saya nyari enggak ketemu, tiba-tiba pas baca Al-Quran kok ini ayat ini bunyinya gini, itu langsung ketemu. Oh ternyata begini gitu lah. Itu hal kayak gitu yang kadang enggak sama sekali enggak. Dan itu saya meyakini, ya itulah Allah yang memberikan petunjuk. Nah jadi itu, kalau kamu pengen, ya tak ijazai lah ya, ijazai gampangannya. Kalau kamu pengen tentang memahami, ya bukan berarti kepintar tentang dunia jin. Artinya diberikan sedikit oleh Allah, paham tentang dunia itu. Bukan untuk menerdukun loh ya. Paham tentang dunia jin, ditirakati surat jin itu ayat 72. Saya dulu tirakat sampai berapa kali ya, 3 hari saya puasa, itu nggak keluar kamar, nggak keluar di mana-mana, hanya keluarnya itu waktu saya buka, terus sisanya mau seharian itu di dalam kamar. Tak baca dari pagi sampai sore, itu beribuan kali. Banyak banget tak baca. Alimul hubi faladri ala ahada. Nah, dan seterusnya. Ya, tak baca, tak pahami artinya, tak ulang-ulang. Terus cuma satu, ya Allah, berikan saya pemahaman tentang ini tuh apa gitu loh. Tentang ini apa, kasih pemahaman sehingga saya tidak janggal, tidak penasaran, dan saya yakin pasti Allah itu, maksudnya itu ini sebenarnya memang kudrohnya Allah gitu loh. Kita hanya ingin kudrohnya Allah itu kita pahami gitu. Sehingga kita menjadi hamba yang hamdan syakurah, orang yang bersyukur gitu loh. Saya bersyukur banget dikasih pemahaman ini, bersyukur. Tapi saya tidak mau jadi dukun itu maksudnya. Saya punya ijazah seperti itu ya. Puasanya ya nanti puasanya itu seperti puasa-puasa di sini biasa. Ya minimal itu 1000 kali dalam sehari itu baca surat jin. Dari mulai pagi sampai malam. Soal malam harinya masih sholat lagi, baca lagi, diwiritin, ya Allah alimul ghaibi fala yudhiru apa alimul ghaibi, wah dibaca, ya Allah pengen banget saya itu paham tentang ini gitu. Nah, itu tirakat yang sebetulnya sih nggak ada sanadnya. Tapi boleh, karena apa? Kamu ingin hanya semata-mata minta Allah, bukan minta ilmu aneh, minta pemahaman. Dan ini sudah umum oleh kiai-kiai sepuh zaman dulu. Kalau belajar kitab nggak paham, itu puasa mesti. Puasa kalau zaman dulu tuh, ya puasa itu memahami kitab berhari-hari demi untuk paham kitab. Nah, sekarang kamu enggak puasa ya, dapat amalan daripada puasa ini biar apa? Biar kebuka mata batinnya itu. Setan yang banyak nanti muncul. Walaupun kamu sakti, yang dibaca sholawatan, yang dibaca itu ayat-ayat penggalan Al-Quran, bisa tetap setan. Memang setan enggak takut dengan enggak. Bukan masalah takut, setan itu ya takut dengan ayat Al-Quran itu takut. Tapi karena itu yang baca kamu enggak takut, gitu maksudnya. Iya loh, maksudnya gini loh. Setan jin itu takut dengan Al-Quran, tapi yang baca kamu dia nggak takut. Jadi jangan kamu bangga baca wirid dikir itu terus kamu dapat ilmu kayak gini, itu benar-benar dari Allah dan ini baru karomahnya lah ya, maunanya Allah. Bisa jadi itu setan sebenarnya di situ. Terus kamu janggal, masa setan berani sama ayat Al-Quran? Ya berani, itu tadi. Setan itu sebetulnya takut, tapi karena kamu yang baca, setan jadi berani.
Alah lah wong kowe lho sing maca gitu kan. Alah cuma lu aja yang baca, ngapain gua takut gitu kan ya. Nah, itu kacau padahal kamu sudah bacanya sudah sholawatan. Allahumma, ada yang sholawat Jibril, ada sholawat munjiat, ada sholawat sampai ribuan kali dibaca demi untuk membuka mata batin. Enggak taunya jin semua yang masuk. Itu ya bedanya ya. Ya, oke, jadi kesimpulannya untuk malam ini ya, moga-moga itu bisa menjadi sebuah renungan untuk kalian yang akan belajar terjun di spiritual nanti, udah nggak ngikut saya, bahwa hati-hati dalam melangkah, dalam mengambil sebuah kesimpulan yang disebarkan oleh para jin ya. Maksudnya itu tadi apa? Kita mengungkap sejarah masa lalu itu tidak boleh 100% percaya dengan yang diomongin jin, karena kevalidannya, keabsahannya itu masih tanda tanya. Yang kedua, orang-orang yang mendapat gambaran di masa lalu pun masih menjadi tanda tanya, dari mana gambaran itu muncul. Yang ketiga, jin itu juga punya kemampuan hampir mirip seperti manusia, bisa membuat bangunan, bisa membuat perhiasan, membuat alat-alat, terus kemudian bisa membuat baju dan sebagainya, karena ini sejak Nabi Sulaiman pun sudah bisa seperti itu para jin. Terus jin juga mampu untuk mengalihkan benda-benda ke tempat lain, yang ada di zaman Nabi Sulaiman juga sudah ada. Sehingga kamu di sini untuk tidak janggal. Yang terakhir, kalau kamu ingin minta kepada Gusti Allah, ya Allah, pengen minta diberi pemahaman tentang dunia mereka, yaitu tadi, tirakati surat jin itu tadi. Yang semata-mata hanya ingin kamu mendapatkan pengetahuan. Bukan ingin dibuka mata batinnya, biar bisa narik jin, bukan itu. Itu nggak akan berhasil nanti kalau begitu. Cuman satu tujuannya, pengen dibukakan pengetahuan tentang jin. Ada di surat jin. Tapi jangan lupa, tetap Quran dibaca, hadis dibaca, baca Quran ada tafsirnya, pahami. Syukur-syukur ngaji ke orang yang paham tentang tafsir, biar kalian itu juga tidak salah dalam membaca ayat Al-Quran. Mungkin kiranya itu untuk kali ini. Mohon maaf untuk pemirsa juga yang di rumah. Yang namanya kajian itu ya kadang bosenin ya, namanya kajian bosenin. Tapi bagi orang yang haus akan ilmu, saya nggak sampai subuh pun itu nggak akan bosenin. Kalau yang haus ilmu, tapi kalau yang haus hiburan 5 menit saja dengerin saya ngantuk mestinya. Dan hanya orang-orang yang akan diberikan berkah, yaitu orang-orang ahli ilmi. Siapa? Orang-orang ahli ilmu. Tidak ada argumen untuk menyatakan bahwa yang diberi berkah itu ahli hiburan, itu tidak ada. Ya. Yang akan diberi berkah adalah orang-orang yang ahli ilmu. Makanya itu pentingnya ilmu. Dan di mana-mana yang sesuatu yang memberkah itu kadang jarang yang mau. Antara pergi ke masjid dengan pergi ke bar, itu banyak yang pergi ke bar nantinya. Ada sholawatan dengan ada tadi konser Coldplay gitu ya, mesti lebih banyak di Coldplay-nya yang kayak kemarin yang konsernya sholawatan dikit. Karena itu kayak gitu. Hal yang baik itu pasti sedikit peminatnya. Ya, yang baik sedikit peminatnya, tapi hal yang menyangkutkan gembira, hiburan itu banyak peminatnya. Yang moga-moga yang sedikit dari kita ini, kita yang termasuk sedikit, tapi yang termasuk dapat berkah, itu yang kita harapin. Sedikit dapat berkah, masuk surga, enak, longgar, surganya sedikit, itu maksudnya yang masuk surga gitu loh. Yang hiburan banyak, masuk neraka nggak apa-apa, empen-empen ya, masuk neraka empen-empetan nggak apa-apa. Yang penting kita, ya Allah jadikan saya yang ikut sedikit itu tadi. Kamu ngikut saya ke Pak Den, ya, saya akan ngikut guru-guru saya gandoli gurunya, guru-guruan seterusnya. Kita tuh saling gandol lah. Kamu belajar ke saya akan gandol ke yang ngasih pelajaran ke saya, dan seterusnya. Jadi kalau yang masuk surga yang sedikit kan luas surganya tuh, nggak umpel-umpelan itu maksudnya. Mau masuk pintu gampang. Yang senang-senang hiburan itu yang masuknya neraka umpel-umpelan, biarin kita nanti yang itu gitu loh. Itu kata guru saya begitu. Ya longgar Mas, nanti yang ahli ilmu itu longgar surganya. Tapi yang ahli hiburan itu pasti umpet-umpetan. Mungkin kiranya itu yang dapat saya sampaikan, moga ada barokahnya. Mari kita saling doain. Di sini juga para santri yang ada di Pondok Singul Al-Qadri juga lagi pada ngaji, merintis dari awal ngaji alibata, ngaji fikih, ngaji tafsir. Walaupun gurunya bukan saya, ada guru yang lain, adik saya ngajar. Semoga juga dikasih barokah. Untuk Anda juga yang di rumah, moga-moga juga barokah. Jangan lupa selalu tingkatkan iman, takwa kita, banyak berdoa, banyak mohon ke Allah. Nggak perlu takut dengan hal goib-goib, nggak perlu takut dengan jin, nggak perlu takut dengan yang namanya hantu-hantu. Kalau kita selalu hati kita itu adalah ingat kepada Allah, yakini bahwa kita itu adalah lebih mulia dalam keimanan dibanding para jin, insya Allah kita akan selamat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.